Saya akan jelaskan bagaimana tata cara kita memposting sesuatu di Instagram. Apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama kita silahkan buka Instagram masing-masing. Ini contoh ya. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita ingin memposting. Jadi lihat di bagian bawah itu ada logo plus. Logo plus ini diklik. Nah, diklik seperti ini. Nah, ini postingan yang akan saya buat di Instagram saya. Ini ya gambarnya misalnya yang content creator for teacher. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Jika Bapak Ibu memang sudah terhubung ke Facebook, silahkan juga bisa diklik yang bagian Facebooknya. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk menulis caption. Nah, di sini kan ada tulis keterangan ya. Nah, keterangan ini yang paling penting adalah kalau misalnya di Instagram biasanya yang terbaca itu 2 paragraf pertama. Jadi 2 paragraf pertama apa? Kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang copywriting sama Pak Dedi. Saya akan coba praktekkan misalnya ya. Jadi copywritingnya kira-kira apa sih yang paling bagus? Kira-kira apa? Nah, misalnya saya contoh ini ya. Misalnya, apakah Anda, nah misalnya gini ya, apakah Anda sudah tahu betapa pentingnya skill membuat konten? Misalnya ini contoh ya, membuat konten. Terus, habis itu saya pakai pertanyaan di sini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika lagi kita memposting sesuatu di Instagram, itu jangan satu paragraf panjang semuanya jadi satu paragraf artikel panjang. Jadi kita bisa bikin harus dibikin spasi. Kalau saya sih cara mengatur spasinya begitu sudah ini kalimat itu saya kasih titik. Setelah itu baru saya enter. Nah, seperti ini. Lalu perhatikan baik-baik juga mengenai tentang kalimat selanjutnya apa. Kalau misalnya kita pengen tambahin kalimat selanjutnya sih boleh saja. Tetapi kalau misalnya emang tidak ada, misalnya cukup segini, bisa 2 juga nggak apa-apa. Misalnya apakah Anda sudah tahu betapa pentingnya skill membuat konten? Misalnya kalimat selanjutnya adalah kesempatan tidak datang 2 kali. Misalnya tidak datang 2 kali. Yakin Anda akan menolaknya? Gitu. Misalnya nih contoh ya. Ini saya jadikan contoh. Nah, titik, habis itu saya enter lagi. Udah cukup 2 pun nggak ada masalah, hanya 2 paragraf. Setelah itu, saya tulis di sini misalnya hashtagnya apa. Nah, hashtag itu kita bisa analisa, tapi kalau misalnya memang kita ribet, jadi hashtag itu dalam Instagram bisa kita muatin hashtag itu sekitar 30 hashtag. Boleh digunakan semua, boleh tidak. Tapi bagi saya pribadi, hashtag itu kita bagi. Yang pertama adalah misalnya hashtag untuk umum. Atau misalnya hashtag kita ini tentang apa begitu kan. Jadi umum, jadi yang kira-kira orang gunakannya itu banyak. Sesuai dengan postingan kita tuh apa. Ini kan tentang konten kreator. Jadi hashtag umumnya saya tulis di sini misalnya konten kreator. Contoh ya. Konten kreator. Nih, itu kan banyak tuh ada sekitar 3.208 sekian postingan ya tentang ini. Satu. Habis itu hashtag keduanya saya pakai misalnya kita bisa cari 2 atau 3 hashtag tentang mega hashtag ya atau hashtag umumnya. Misalnya di sini saya bikin target saya misalnya siapa nih, ke guru ya. Guru SMK misalnya. Ini contoh saja. Bisa guru SMK atau guru saja pun nggak ada masalah. Nah, guru misalnya ini kan banyak nih ya. Setelah itu saya bisa contoh lagi di sini hashtag selanjutnya online training misalnya. Ini contoh ya. Nah, online training nih cukup banyak. Setelah itu saya pakai hashtag lagi. Setelah tadi kita berkaitan dengan postingan kita, selanjutnya saya pakai hashtag yang secara lebih besar lagi atau misalnya lebih spesifik lagi. Misalnya di sini saya fokuskan untuk ke guru-guru SMK. Saya contoh berarti hashtagnya di sini guru SMK. Misal ya, habis itu SMK bisa, SMK hebat. Boleh dong. Ya kan? SMK bisa, SMK hebat misalnya. Di sini ada biasanya tuh. Nah, ini dia. Setelah itu saya gunakan lagi hashtag yang berkaitan dengan berkaitan dengan
tujuan dari konten kita ini ke siapa. Tadi kan guru SMK sudah, SMK bisa hebat itu sudah. Habis itu kita mau tambahin ini ke siapa, mau tambahin lagi lebih detail lagi, misalnya ke siapa, lebih spesifiknya. Misalnya saya tulis di sini adalah tentang hashtagnya itu guru sudah, ini sudah saya pakai misalnya di sini hashtagnya adalah nih dia ya, tentang pentingnya konten. Sorry jangan penting deh, paling enak skill saja ya, skill guru misalnya. Tuh kan lebih sedikit ya. Habis itu saya pakai misalnya Akmari, boleh nggak? Boleh saja, no problem. Habis itu misalnya saya mau pakai lagi misalnya apalagi, terserah sih, bebas. Jadi boleh pakai lokasi pun tidak apa-apa. Misalnya saya mau pakai di sini untuk misalnya Jakarta. Ini contoh ya. Boleh nggak? Boleh aja, gitu dia. Jadi hashtag kita bisa pakai tuh idealnya berapa? Antara 10 sampai dengan 15 maksimalnya kalau bagi saya pribadi. Setelah ini hashtag sudah jadi, teman-teman langkah selanjutnya apa? Lihat di sini di bawah ini ada tandai orang. Jadi tandai orang ini kita sebetulnya endorse kecil-kecilan gitu loh, biar ini terlihat di postingan siapa. Misalnya saya tandai orangnya di sini contoh. Misalnya Akmari deh, gitu ya. Boleh kan? Boleh aja. Habis itu saya endorse di sini misalnya Pak Dedi Budiman. Habis itu kalau saya kan sudah ada karena saya yang posting ya, boleh juga teman-teman sebutin nama saya pun nggak ada masalah di sini sesuai dengan pematerinya. Nah, ini bisa kita pakai beberapa atau langsung ke dit SMK misalnya. Ini saya contoh ya. Nah, ini di .smk. Saya taruh di pojok. Ingat, ketika lagi kita ngetek orang, biasanya kan seperti ini kan. Paling bagus itu jadikan satu titik. Misalnya saya taruh di sini nih. Semuanya taruh sini aja semua. Nah, sudah selesai. Lokasi boleh kita pakai, boleh enggak. Kalau misalnya karena ini sifatnya online, ya boleh aja teman-teman tulis di sini misalnya cuma hanya Jakarta. Atau dengan kota domisili masing-masing pun boleh. Seperti itu. Nah, begitu sudah jadi, tinggal klik bagikan. Sudah selesai. Begitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Kita lihat ada apa enggak. Nah, ini dia, lihat. Nah, tuh ada postingannya. Perhatikan tuh, spasinya begini kan, spasinya. Nah, ini ini kan jelek ya. Saya bisa edit nih, saya jadi satu postingan. Sebentar, jadi ada beberapa trik supaya, ini kan tadi kesempatan harusnya di bawah. Kalau misalnya seperti ini teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan adalah enter, habis itu titik, habis itu enter lagi. Begini pun bisa. Kita lihat tuh ya, no problem. Saya rasa seperti itu tentang tutorial bagaimana kita membuat postingan, lalu mengatur deskripsinya dan hashtagnya serta ngetek orang itu seperti apa.